Tu Jiner tampak bersalah, seolah-olah dikatakan. Tetapi kemudian sepasang tangan kecil memain-mainkan rambut berbulu. Oh, terluka. Saudaraku, lepaskan. Siapa yang bilang aku tidak siap? Aku akan memberikan adik laki-laki itu sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, Tulin Yaotong melintas. Dan bahkan Qin Yichen sangat ingin tahu, hadiah apa yang bisa dipersiapkan adik perempuan ini untuknya. Ziyun bersenandung di samping, berpura-pura, lalu berpura-pura. Ekspresimu barusan jelas tidak siap. Tapi Tu Jiner serius, memegang buah ilahi di kedua tangannya, dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Baiklah, adik lelaki, saudari, siapkan hadiah kecil. Tidak, terima kasih. Namun, Qin Yichen melihat buah ilahi di depannya, tetapi sudut mulutnya sedikit bergerak. Apakah ini menghina dirinya sendiri? Buah ilahi ini masih Tulin hanya memberi kepada Tu Jiner. Dan hampir setengah dimakan oleh Tu Jiner. Kuncinya bukan untuk berterima kasih apa hantu? Anda bilang jangan tidak suka, saya harus memikirkannya. Apa yang membuat Qin Yichen paling berantakan adalah, melihat buah ilahi yang masih bisa digigit lagi. Tu Jiner menelan ludah. Tetapi tampaknya mengingat persahabatan di masa depan dengan guru muda, ia telah menahan rasa sakit dan mengirim buah ilahi lagi. Disatukan di depan Qin Yichen. Yang ini. Ziyun tidak senang. Dia melihat saudari yang tidak bisa diandalkan untuk pertama kalinya. Ambil apa yang orang lain berikan sebagai hadiah. Dan Anda sudah memakannya. Ini pertarungan dengan Lu Xiaolu. Tidak, Lu Xiaolu belum cukup tak tahu malu untuk memberikan buah dewa buah peri yang dikirim oleh bos kepada orang lain secara langsung. Qin Yichen tertegun, melihat buah ilahi yang sedikit menetes, dan tidak menerima atau menerima. Pada akhirnya, Tulin memberi Tu Jiner ledakan chestnut, membuat Ziyun melakukan pekerjaan dengan baik. Tu Jiner, kamu memberikan ini pada adik laki-lakinya. Yin Xiao juga mengajar di samping. Ngomong-ngomong, kamu kurang menggigit. Qin Yichen bahkan lebih berantakan. Ini saudara-saudaranya. Masih lebih sedikit menggigit. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Tu Jiner menggosok kepalanya dan berduka. Siapapun yang meminta Brother Wu untuk mendapatkannya. Kamu masih menyalahkanku? Pada akhirnya, Tulin adalah kakaknya. Tu Jiner tidak berani menjawab, tetapi hanya bisa membisikkan bibir merah muda. Kalau begitu, aku salah. Aku tidak bisa bertanya pada ayahku lagi. Baru saat itu Ziyun sedikit puas, tetapi dia tidak mengerti arti dari senyum licik yang diajukan oleh saudara Wu Tiantian. Dan sekarang saudara ketiga Jin Rui, dipimpin oleh semua orang, melihatnya, tetapi berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Anda menerimanya. Kamu takut, aku tidak tahu. Ketika adik perempuan itu diterima sebagai murid sejati oleh Tuan Zun, apa yang kamu berikan kepada kami saudara? Apa? Jin Rui menutupi wajahnya dan menghela nafas. Buah. Qin Yichen melihat setengah dari buah ilahi, dan tiba-tiba merasa, haruskah dia merasa terhormat? Saya benar-benar tidak ingin mengucapkan terima kasih. Tapi, melihat Tu Jiner, dia tampak sedih. Tetapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tersenyum cerah lagi, ingin memasukkan buah ilahi ke dalam mulutnya sendiri. Qin Yichen tersenyum, mengambil setengah buah ilahi, dan menggigitnya. Yah, ini manis. Harus dikatakan bahwa di sepanjang jalan, tampaknya bersandar pada Tu Sanshu, lingkungan Li Tu Yaoting tidak seperti api unggun klan iblis dalam kesan Qin Yichen, dan iblis itu sangat marah. Sebaliknya, dengan kelopak bunga merah muda jatuh, pengadilan Li Tu Demon seperti tanah murni. Klan iblis yang lewat, saya tidak tahu apakah itu penghormatan atau bagaimana. Ketika menghadapi Qin Yichen sepanjang jalan, mereka semua menyapa dengan senyum dan tidak melihat jejak pembunuhan iblis. Keluhan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa lingkungan latihan ini membuat Qin Yichen merasa nyaman. Bahkan setengah dari buah ilahi dimakan dengan senang hati, meskipun mata Tu Jiner terus mengatakan kepada Qin Yichen untuk meninggalkannya sedikit. Akhirnya, Qin Yichen keluar dari pengadilan iblis Li Tu. Sebagai tempat di mana Raja Iblis duduk di kota, pengadilan Li Tu Demon memiliki istana megah yang tidak kehilangan para dewa dan setan, dan pintunya menghadap ke sebuah patung. Iblis rubah berekor 6 berekor ke langit, dan nyala api di ekornya juga meroket. Dan patung ini juga memahat sisi sengit dari rubah iblis menjadi penampilan yang hidup. Melihat idola ini, orang tidak bisa tidak merasa kagum pada prestise iblis. Lord Li Tu, Raja Iblis, berdiri di depan pintu aula, persis seperti aula instrumental pada saat komunikasi, lebih agung dan agung, mengenakan mahkota giok rubah iblis dan mengenakan kostum Cina. Upacara mengajar guru berjalan dengan lancar. Di belakangnya, semua murid yang bisa datang ke pengadilan semua memberi hormat kepada Qin Yichen dan yang lainnya. Qin Yichen menyajikan teh untuk Li Tu, dan juga menuangkan teh untuk Brother Tulin dan yang lainnya. Saudara-saudara seperti Tulin juga dengan sungguh-sungguh mengembalikan hadiah-hadiah itu, dan kemudian mengeluarkan hadiah pertemuan satu persatu. Tentu saja, ketika giliran Tu Jiner, gadis iblis rubah itu tertawa dengan tangan di punggungnya.
Li Tu memandangnya dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika Qin Yichen merasakan harta karun di kotak hadiah, matanya tiba-tiba berkibar. Begitu mahal, tanda seru. Meskipun Qin Yichen memiliki lebih dari 10 harta dewa dan dewa di tubuhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hadiah yang dikirim oleh Bruder Tulin dan lainnya sangat berharga. Qin Yichen membeku sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Hari ini, dia hanya memperlakukan Li Tu, termasuk semua klan iblis di sini, sebagai surga untuk menghindari para dewa dan setan. Li Tu memiliki kebaikan padanya, tetapi dia baru saja melamar guru, mengatakan bahwa perasaan tuan dan murid lebih tebal daripada air. Menipu diri sendiri. Namun, dari nilai hadiah ini, dan membandingkan kekuatan dan identitas saudara Tulin dan saudara-saudara lainnya, Qin Yichen mengerti. Klan iblis ini benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Yichen, terima kasih, saudara-saudara. Tulin tersenyum satu sama lain, tetapi hanya merasa bahwa Qin Yichen begitu khusyuk karena berharganya upacara pertemuan tidak memberinya banyak pemikiran. Adik kecil, semua orang akan menjadi saudara di masa depan. Jangan sopan, kita bukan adik perempuan. Haha. Ada senyuman di aula Raja Iblis. Dan setelah upacara pemagangan, Li Tu juga berperilaku cukup santai. Yichen, kalian berdua magang pada saat yang sama. Pangkat, kamu dapat membaginya sendiri. Seperti Tulin dan yang lainnya, waktu mengunjungi guru berbeda, mudah untuk membedakan siapa saudara laki-lakinya. Tetapi Qin Yichen berbeda. Qin Yichen dan Yao Tian saling memandang, dan mantan tersenyum. Saudari Yao Tian, tidak keberatan jika aku memanggilmu kakak nanti. Yao Tian tertegun. Dia masih menantikan pertempuran lain dengan Qin Yichen. Lagi pula, kali ini, apalagi inkarnasi, keilahiannya dan Dewa Naga Muda lemah dan lemah, sulit untuk menegaskan. Tapi saya tidak berharap Qin Yichen menjadi begitu langsung, dan Yao Tian tidak munafik, saudara Yichen. Qin Yichen tersenyum ringan, dan kemudian menanggapi Wuming Gongquan, Brother Wuming. Anonim tertegun, dan kemudian kembali, kakak. Suster Yao Tian. Setelah Ziyun peringkat pertama, ia menjadi murid ke-11 Li Tu. Namun, Lu Xiaolu menatap punggung Ziyun, tetapi tidak bisa menahan giginya. Untuk dirimu sendiri, ini akan memanggil saudara bodoh ini Jiao. Lu Xiaolu tidak berdaya, karena aturan Li Tu, dia hanya bisa menjadi murid sejati setelah dia memasuki Tao. Namun, dia belum memasuki Tao,